Ya, ini tentu sebagai juga momentum agar Mahkamah Agung juga ya Bersih-bersih. bisa melakukan pembenahan di bawah besutan Ketua Mahkamah Agung juga yang baru begitu ya. Nah, kita akan bahas hal ini bersama kami di studio sudah ada Bang Saur Siagian. Ini pegiat anti korupsi. Selamat pagi, Bang. Selamat pagi. Selamat pagi, Mas Fadil, sama Mbak Rati. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Biarpun baju hitam. Ini apa nih maknanya apa? Berduka kita atau Ya, apa? sangat berduka karena biar bagaimanapun kami sebagai penegak hukum, kondisi ini sangat memukul Miris kita ya? semua, sangat miris, sangat mengerikan. Jadi baru dari ya harapannya tidak ada kasus-kasus lain ya Bang ya? Tentu, saya kira itu yang kita dorong momentum diskusi kita pagi ini. Oke, Mas. baik. Untuk melengkapi diskusinya, ada juga bergabung melalui Zoom Pak Yanto, juru bicara Mahkamah Agung Republik Indonesia. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak Yanto. Assalamualaikum. Selamat pagi Saur. Selamat pagi, Pak Yanto. Pak Yanto. Pak Yanto, kita ke Pak Yanto dulu deh kalau begitu ya. Ya. Pak Yanto, ini kan juga kemarin mengagetkan kita bersama di penggeledahan salah satu rumah dari mantan pejabat MA yang diduga menjadi makelar dalam kasus vonis bebas Ronald Tanur. Ini ternyata ada uang hampir 1 triliun dengan emas batangan lebih dari puluhan kilogram. Sebenarnya kalau berbicara mengenai kasus ini sendiri, apakah sebelumnya Mahkamah Agung tidak mencium adanya hal-hal tersebut begitu Pak di dalam tubuh MA? Ya kalau terima kasih ya Mbak ya. Kalau terkait penggeledahan yang di tempat Pak YR tadi, ya tentunya karena yang bersangkutan sudah purna 2 tahun lebih, artinya kan sudah tidak lagi menjadi tanggung jawab lembaga untuk pengawasan dan pembinaannya ya. Jadi kalau ditanya mencium ya karena yang bersangkutan sudah purna lebih dari 2 tahun lebih. Nah, tentunya kita kan kalau udah purna kan udah menjadi tanggung jawab pribadi, bukan lembaga lagi ya. Kecuali kalau dia masih aktif itu masih menjadi tanggung jawab lembaga untuk melakukan pembinaan dan pengawasannya gitu Mbak. Oke, tapi kalau mengenai ZR sendiri memang ini selama ini kalau untuk jenjang jabatannya seperti apa sih Pak? Rekam jejak juga selama di MA seperti begitu. apa Pak? Saya kurang mengerti ya karena kalau saya masuk di Mahkamah Agung itu kan 2002 ya. Jadi Hakim Agung itu saya 2003 itu. Dan saya dulu kalau dimulai kalau 2012 itu saya masih berdinas di Tais, Bengkulu Selatan di sana, Mbak. Dan kebetulan yang bersangkutan memang ASN, bukan seperti yang diberitakan Hakim Agung itu, Pak. Oh, Oke, ASN ya. ASN ya. Baik, Pak Yanto, kalau boleh kita juga mengetahui apa dampak dari penangkapan ya ZR ini yang dilakukan oleh Kejaksaan. Artinya Mahkamah Agung kan tentu kan menjadi tamparan keras juga ya. Apa nih Pak yang dilakukan oleh Mahkamah Agung? Apa arahan Ketua Mahkamah Agung sendiri? Ya tentunya lembaga itu kecewa, sedih ya. Tatkala manakala adik-adik kita yang di daerah baru saja ya mengupayakan kesejahteraan ya, sampai ada cuti segala macam itu kan untuk mengenaikan kesejahteraan. Namun di kemudian hari kok dinodai peristiwa ini ya tentunya lembaga sangat sedih, ya sangat kecewa. Hal yang dilakukan oleh pimpinan Mahkamah Agung adalah segera setelah petikan putusan dan berita acara penangkapan, setelah berita acara penangkapan dan penahanan itu disampaikan kepada Mahkamah Agung, maka segera pula akan disampaikan pemberhentian dengan sementara kepada Presiden. Dan bila mana nanti putusan sudah turun dan berkekuatan hukum tetap, maka akan diajukan pemberhentian dengan tidak hormat, begitu Pak. Baik, Oke. baik. Tadi juga dikatakan oleh Pak Yanto kan memang pastinya dengan adanya berita ini, dengan adanya penggeledahan ini kan juga menjadi salah satu titik nol untuk bersih-bersih begitu ya, dengan evaluasi pasti ada. Tapi kalau dari Bang Saur sendiri melihatnya ini miris sekali ya Bang ya.
hampir 1 T, kemudian jangan sampai ini juga Satu akhirnya- orang 1 T ini. Iya. Satu orang 1 T. Bahkan jangan sampai masyarakat berpikir jangan-jangan di dalam sini ada gurita peradilan. gitu. Iya. Semoga tidak ya. Semoga tidak ya. Mbak Fadil, Mas Fadil dan Mbak Ratih, coba bayangkan kalau urusan nyawa aja, kan ini soal dakwaan ada seorang Ya. anak manusia, ada warga negara kita kemudian dibunuh Ya. atau mati, dan kemudian hakim ini masih mampu mendapatkan keuntungan atau melakukan korupsi. Di balik Bayangan itu. saya, kalau ada kasus-kasus perdata yang berbentuk ini seperti apa. Sehingga keterbukaan Saudara Jarod Rikard saya harus apresiasi Ya. bahwa uang yang ditemukan 1 triliun kurang lebih, bahwa ini adalah hasil maklar perkara selama kurang lebih 10 tahun. Artinya ini satu kelompok. Nah, masih kita ingat dalam ingatan kita, ada Hakim Agung Gajala Saleh, kemudian beberapa waktu yang lalu 2 sekretaris Mahkamah Agung juga Ya. melakukan yang sama. Saya kira apa yang terjadi di Mahkamah Agung menurut saya ini suatu gurita korupsi yang sangat luar biasa. Sudah masuk dalam gurita. Sangat, karena uang 1 triliun yang bentuk cash yang setelah diganti atau di apa? Bagaimana hakim-hakim yang tertangkap ini kan karena Jarod Rikard ini terbuka. Anda mengatakan gurita, Bang Saur. Iya. Kalau kita membayangkan gurita itu kan ada kepalanya besar, tentakelnya banyak, Iya. begitu. Artinya ZR ini tentakel itu. Jadi kan kalau kita lihat kasus ini kan mulai korupsinya itu dari pengadilan negeri. Berarti kan kalau kita lihat struktur administrasi pengadilan pidana misalnya, Mas Fadil, itu kan dimulai dari panitra. Ya. Berarti panitranya udah disetting. Sering yang kita dengar sebagai praktisi hukum, dari awal mereka telah membeli siapa tim panitranya, siapa tim majelis hakim, kemudian siapa kemudian di Mahkamah Agung. Kalau kita lihat uang yang telah dibuat label untuk Mahkamah Agung, artinya memang dari awal sudah ada satu rangkaian demikian Yang sudah sistematis, disetting. kemudian kejahatan di Mahkamah Agung. Nah, oleh karena itu saya kira Saudara Rikard juga mengatakan bahwa ini kan sudah 10 tahun terjadi, atau uang ini adalah uang maklar 10 tahun. Ya. Artinya adalah siapa yang bisa menyabun kelompok yang lain yang saya bilang tidak melakukan. Nah, oleh karena ini momentum yang terbaik untuk bersih-bersih, apalagi Pak Narto atau Sunarto yang telah terpilih menjadi Mahkamah Agung, semoga saya nggak salah, Mas Fadil, beliau ini termasuk track record-nya baik. Bagus ya. Nah, oleh karena ini melalui TV yang sangat sakral ini menurut saya bisa kita titik kepada Pak Yanto. Pak Yanto, Saudara Rikard sudah mengatakan dia telah sempat berbicara salah satu hakim agung. Nah, yang saya sedih, Pak Yanto izinkan saya, ketika tiba-tiba juru bicara Mahkamah Agung mengatakan bahwa uang masih tetap ada, putusan setelah dilakukan. Anda tahu Fadil kapan putusan dilakukan oleh Mahkamah Agung? Setelah Saudara Hakim Pengadilan Surabaya, Damarik dan kawan-kawan ditangkap oleh Jaksa Agung, kemudian Keluar. 1 hari kemudian Keluar putusan baru dibaca. 5 tahun itu ya. 5 tahun itu. Padahal dakwaan kalau kita lihat pasal Kenapa 338. dengan ini? Ada masalah Saya apa? tidak tahu, itu maksud saya Pak Yanto. Oh, oke. Ini perlu kita dalami, Pak. Oke. Ini perlu kita dalami, Baik, bukan baik. maksud saya dalam konteks menuduh, tetapi ada kejahatan yang sistematis. Oke, oke. Oleh karena itu, kepercayaan publik atau harapan daripada Trust. Ketua Mahkamah Agung dan juga dorongan daripada Presiden Oke. ketika dia dilantik adalah soal korupsi ini. Oke. Nah, kita tahu Mahkamah Agung adalah benteng terakhir daripada pengadilan. Kawan-kawan, ini sangat menentukan Kita ke Pak- harapan Presiden. Kita ke Pak Yanto. Silakan Pak Yanto. Ya, sang disampaikan Pak Saur tadi betul, tapi kan ada komanya waktu itu, koma kan. Namun, Iya. apabila di kemudian hari hasil penyidikan ditemukan bukti yang mengarah ke sana, maka bisa ditindaklanjuti. Ada komanya itu, memang betul ya. Waktu itu tak ada komanya. Ya, namun demikian apabila kemudian hasil penyelidikan ditemukan bukti-bukti yang mengarah ke sana, maka bisa ditindaklanjuti oleh penyidik. Saya seperti itu. Jadi ada komanya itu Pak Saur kemarin. Terima kasih. Bagus, Pak. Iya. Pak Yanto, tapi juga tadi Bang Saur juga menyampaikan bahwa ini kan di Pengadilan Negeri Surabaya. Nah, apakah sudah disetting seperti itu Pak Yanto? Bagaimana? Sudah ada skema-skema atau settingan-settingan begitu? Di pengadilan Di Surabaya. Pengadilan Ya? Negeri Surabaya. Ya, kami tidak tahu. Kalau saya kan lembaga mengadili, Mbak. Ya, yang tentunya yang tahu ada skema, ada ini lebih dulu penyidiknya, penyidik. Ya.
Mulai dari ini kan penyelidiknya, kalau kita ini kan dapat berkas baru tahu untuk disidang begitu. Jadi kalau ditanya, oh ini begini, yang lebih tahu adalah penyidiknya. Nanti bisa ditanyakan penyidik, karena kan yang mencari bukti awal juga penyidik. Kalau di Mahkamah Agung pengadilan itu kan udah dapat berkas, dilimpahkan sidang, ya itu baru tahu di situ. Terima kasih. Oke, Pak Yanto. Saya mengutip juga dari pernyataan Bang Saur tadi dan juga beredar di media ya Bang Saur, kalau salah. Saya juga pernah membaca begitu. Ada pernyataan juga dari ZR ini, pengakuan bahkan seperti itu, bahwa sudah berkomunikasi begitu ya dengan salah satu hakim Mahkamah Agung. Kami minta nih konfirmasinya. Siapa hakim tersebut? Apakah kami yakin loh Pak Yanto, MA ini tentu berangkat dari kasus ini melakukan upaya yang cukup misalnya bisa dikatakan cukup signifikan, begitu ya. Nah kita akan coba dengar jawaban Pak Yanto usai jeda ya Pak. Kami jeda dulu sejenak, kami akan kembali saat lagi. Jangan main-main gitu ya. Oke, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, kita ingin langsung lagi ke juru bicara Mahkamah Agung RI, Pak Yanto. Pak Yanto, bisa Pak mungkin dijelaskan kepada kami Pak, kami ingin mengkonfirmasi Pak, siapa profil dari Mahkamah Agung yang ini beredar nih informasi di publik dihubungi oleh ZR Pak? Ya, jadi begini Mas, hari Selasa tanggal 22 Oktober itu Pak Ketua MA yang baru dilantik. Kemudian hari Rabu tanggal 2 Oktober itu terjadilah peristiwa 3 hakim di Surabaya. Nah, pada hari Kamis 20 Oktober itu penangkapan JR. Nah, kemudian hari Jumat itu ada press release dari Kejaksaan, di mana dalam pernyataan tersebut disebutkanlah inisial-inisial Hakim Agung tersebut. Oleh karena press release-nya itu Jumat sore, kemudian hari Sabtu Minggu tentunya libur, tentunya barangkali ini belum diklarifikasi, tapi mungkin hari Senin nanti akan diklarifikasi oleh pimpinan itu Pak. Jadi karena Sabtu Minggu libur, press release-nya Jumat, kemudian nama-nama yang disebut tadi muncul, tentunya Sabtu Minggu libur ya mungkin hari Senin baru diklarifikasi gitu Pak. Ya, kalau saya boleh memberikan apresiasi, saya apresiasi juga Pak kepada Pak Yanto yang mengatakan berkali-kali Sabtu Minggu libur, tapi Pak Yanto dengan background Bapak yang ada di kantor ya kita apresiasi buat Bapak gitu loh. Meskipun sudah ada arahan Sabtu Minggu libur. Ya. Betul gitu. Iya. Ya, ini mohon maaf pakai batik karena sekalian undangan ini Mas dua tempat ini. Enggak masalah. Jadi kalau Pak Saur pakai, kita apresiasi waktu yang sudah Bapak sempatkan buat kami Pak Yanto. Weekend mau bergabung bersama kami. Bang Saur, sebenarnya kalau dari kasus ini sebenarnya bisa nggak sih mengusut tuntas apa yang sebenarnya terjadi? Kan nggak mungkin juga dari uang 1T ini nggak ada kasus-kasus lain yang terlibat begitu Bang? Iya, makanya saya sama dengan Saudara Fadil mengapresiasi Mahkamah Agung tentu melalui Pak Yanto. Bayangkan seperti saya bilang, sekelas Hakim Agung kita yang mulia ini mau hadir, ini kan ada pesan dari Pak Narto atau Ketua Mahkamah Agung yang serius. Oleh karena itu menurut saya Pak Yanto, kita jangan tanggung-tanggung Pak, penyelesaiannya holistik saja. Maksud saya begini, ada beberapa kasus menyangkut Hakim Agung kita, Sekretaris Mahkamah Agung yang ditangani oleh KPK Pak, kemudian kita bersinergis. Misalnya uang 1 triliun yang terbuka diakui oleh Saudara Jarod Rikar misalnya. Tentu kalau kita mau sita ini kan harus ada pidana asalnya Pak. Jadi barangkali ini kesempatan untuk kerjasama para penegak hukum untuk mengusut tuntas. Nah saya kira ini seperti saya bilang nyambung apa yang ditekankan oleh Presiden berkali-kali termasuk di Magelang. Ya kan, artinya adalah di acara pembekalan ya? Karena selalu menekankan soal korupsi. Jangan sampahnya hanya diberikan kepada Mahkamah Agung, tetapi 3 hari pelatihan di Magelang nggak ada artinya. Kalau semua departemen, semua kita ini kemudian menjaga diri. Kalau tidak, memang terlalu berat juga beban daripada Mahkamah Agung. Termasuk kami pengacara, di mana bernaung Saudara Lisa pengacaranya Saudara Tanur, segera kemudian soal etiknya, kemudian disidangkan dan dipecat. Kalau KY telah kemudian bersidang memecat Saudara ketiga hakim ini dengan tidak hormat. Pengacara juga harus. Pengacara juga ini kan salah satu biangnya awalnya, karena pengacara yang aktif yang menggoda-goda hakim gitu loh. Andaikan pengacaranya ini tidak datang kemudian mengganggu hakimnya,
kemudian barangkali tidak seserius ini. Artinya jangan juga hanya kita serang kemudian Hakim Agung, tetapi pengacara kemudian yang aktif menghubungi saudara Jarod Rikar, kemudian hakim harus juga segera ditindak sehingga kita adil. Sehingga kita harapkan dengan kepemimpinan baru Pak Sunarto, kembali harus saya katakan, barangkali dengan kehadiran Pak Yanto ada semangat serius. Tapi menurut saya nggak tanggung-tanggung, jangan tanggung-tanggung. Kalau nggak, saya kira ini kita bisa bukan saja penegak hukum, kita sebagai negara gagal bisa terjadi karena apa? Korupsi ini udah gila-gilaan, Pak Adil, Mbak Rati. Iya kan, 300 triliun sekarang yang digemplang pajak, kemudian berapa kemudian triliun yang kemarin terjadi di Kominfo, dan kemudian dugaan-dugaan di Menteri Pertanian. Saya kira ini wajah kita sekarang. Tapi tugas mulia ini, benteng terakhir ini, di tengah hati Pak Yanto. Kita doain Pak Yanto ini supaya kuat. Seberapa apapun nggak akan menggunakan, karena mereka diberi predikat satu-satunya yang mulia, Pak Adil. Biarpun kamu jam 5 sudah di sini, tidak pernah bilang yang mulia saudara Pak Adil. Itu hanya milik Pak Yanto. Saya kadang-kadang minta maaf Pak Yanto, kadang-kadang saya pantas lagi nggak menyebut Hakim Agung ini jadi yang mulia, tetapi kan itu jadi institusional. Dengan ada potret-potret seperti ini, iya, gitu kan, ya. karena terjadi. Tetapi ada tanggung jawab kita, sinergis dengan Presiden, dipimpin oleh Mahkamah Agung, endorse Jaksa Agung. Usut tuntas. Bila perlu ajak KPK untuk mengusut tuntas. Iya, Bang, saya ke Pak Yanto. Pak Yanto, sudahkah mungkin terdeteksi juga Pak Yanto? Meskipun tadi Pak Yanto sudah menyebutkan hari Senin mungkin akan ada semacam kayak rilis begitu ya dari pimpinan MA ini begitu. Tapi sudahkah ada data-data yang bisa di-spill dulu kepada publik bahwa selama kurun waktu 10 tahun itu ada berapa kasus gitu loh yang di-handle, yang dimaklarkan oleh si ZR ini begitu, Pak Yanto? Ya tentunya kalau lembaga nggak tahu Pak, yang tahu ya JR sendiri, ya yang tahu tentunya sana lah. Kalau kita tahu, lembaga nggak tahu. Tapi saya sepakat dengan Pak Saur tadi, intinya pimpinan tidak mentolerir anggota yang koruptif, ya, dan diserahkan sepenuhnya, menyerahkan sepenuhnya kepada penyidikan yang dilakukan oleh Jaksa Agung, ya. Pimpinan sudah menegaskan tidak akan melindungi anggota-anggota yang koruptif. Pak Yanto, tadi juga ada poin terkait kuasa hukum dan juga mungkin posisi dari Ronald Tanur sendiri ya. Dari Kejaksaan Agung ini, Mahkamah Agung ini berkoordinasi dengan pihak mana saja Pak, agar memang kasus ini benar-benar terungkap dengan jelas pastinya. Terang benderang gitu Pak. Dan tidak hanya dari Mahkamah Agung yang akhirnya terseret, tapi juga kuasa hukum, bahkan Ronald Tanur sendiri. Ya, kalau saya tadi katakan bahwa Mahkamah Agung itu menyerahkan sepenuhnya hasil penyidikan yang dilakukan oleh kejaksaan. Jangan sampai nanti ditafsirkan intervensi-intervensi. Makanya untuk menjaga kemandirian hakim dan intervensi, maka menyerahkan sepenuhnya kepada penyidik kejaksaan, Pak, untuk melakukan penyidikan terhadap ketiga hakim tersebut dan kepada JR tersebut. Pak Yanto, untuk hari Senin itu bisa kita ketahui Pak informasinya? Pukul berapa begitu? Lah kalau kasus-kasus ya Mahkamah Agung tentunya mengetahui dia dari media-media, ya dari media itu, karena juga nggak ada juga kalau dikatakan koordinasi nggak ada itu, koordinasi kalau penyidik ke kita nggak ada, artinya kita mengetahui dari media sementara ini, ya dari media TV, elektronik, cetak, ya itu yang diketahui oleh lembaga Mahkamah Agung seperti itu. Baik, maksud kami hari Senin besok Pak, sebagaimana yang tadi Pak Yanto sampaikan untuk terkait dengan rencana konferensi pers. Oh iya ya, tentunya kalau hari Senin itu kan yang disebutkan inisial tadi kan tentunya kan sudah masuk. Tentunya pimpinan akan klarifikasi secepatnya, pasti itu. Ya, pasti akan klarifikasi secepatnya. Baik. Kalau sudah perintah Pak Yanto ya laksanakanlah kalau kayak gitu ya kan. Pak Yanto maju terus Pak, kami advokat penegak hukum akan mendukung Mahkamah Agung Pak. Jadi ini semua masyarakat mengharapkan, kabinet baru mengharapkan panggilan suci, tugas suci dari Pak Yanto dan kawan-kawan ini soal moment of threat saya kira untuk bisa kita bersih-bersih menyelamatkan bangsa ini Pak. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Bang Saur Siagian. Terima kasih Pak Yanto. Pak Yanto. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih. Assalamualaikum Bapak-Bapak. Baik.
Itu tadi ya, Masih kita cukup tunggu. panjang berarti nanti prosesnya ya. Betul, karena kan harapannya dalam konferensi pers nanti itu juga kalau bisa ada semacam kayak pernyataan-pernyataan dari pimpinan MA ini yang cukup mengejutkan juga. Artinya begini, oh ternyata bersih-bersih itu bukan hanya lip service semata. Tapi kan benar-benar gitu. bersih-bersih begitu yang bisa dilihat Itu masyarakat. Oke, kita harus Bang Saur, jeda terima dulu kasih, sejenak. Bang. Nanti kita akan hadirkan informasi terkait bagaimana situasi terkini langsung dari Magelang, Jawa Tengah. Saat lagi tetap bersama kami.